Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya, Budiana, dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 8. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah konektivitas internet dan enkripsi pada jaringan. Kalian masih ingat? Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang sejarah internet dan jaringan komputer. Ya, jadi kalian sudah tahu bagaimana sejarahnya internet, kemudian apa saja jenis jaringan pada komputer. Nah, untuk konektivitas internet, ini adalah bagaimana cara mengkoneksikan sebuah internet pada perangkat yang kita punya agar internet itu dapat kita akses. Untuk itu, ada beberapa cara bagaimana mengkoneksikan perangkat ke internet. Yang pertama, koneksi PC ke internet melalui jaringan lokal atau biasa disebut LAN, Local Area Network. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah satu, PC, personal komputer, kemudian yang kedua, kabel jaringan. Nah, pada kabel jaringan, nah di sini, nih ya, mungkin pernah melihat kabel seperti ini. Ini adalah kabel UTV, di mana di dalam kabelnya ini ada beberapa rangkaian kabel yang lain. Ya. Kemudian ini adalah XC45, di mana sebagai kepala ketika dirangkai ya akan jadi seperti ini. Nah, mungkin yang memiliki telepon ya, telepon kabel di rumah, kalian bisa lihat itu pada pesawatnya di belakangnya itu akan terlihat kabel XC45 seperti ini yang menancap. Ini adalah fungsinya untuk jaringan komputer agar dia terhubung ke internet. Instalasi jaringan dan pengaturan alamat IP atau Internet Protocol. 1. Pastikan kabel LAN terhubung dengan PC. Cara memastikannya adalah dengan mengecek ikon di pojok kanan bawah. Kemudian yang kedua, pengaturan alamat IP. Langkah-langkahnya adalah klik Start, klik Setting, pilih Network Connection. Pada jendela Windows Setting, klik Network dan Internet. Pada jendela Setting, pilih Network Status yang menjelaskan Not Connected, kemudian pilih Change Adapter Option. Muncul jendela baru yang menampilkan ikon Internet, lalu klik kanan, pilih Properties. Ini mungkin tidak bisa kita praktekkan langsung ya, tetapi ini adalah langkah bagaimana kita akan mengatur sebuah alamat IP. Apa sih alamat IP itu? Alamat IP adalah protokol ya, di mana sebuah PC tersebut akan dapat terakses oleh internet. Misalnya nih, di sebuah lab komputer ini kan biasanya ada beberapa komputer ya, banyak. Saya di lab 19 ini ada 32 komputer di satu labnya. Itu setiap komputer itu mempunyai IP-nya masing-masing. Ya, sehingga pengalamatannya akan tepat. Jadi aliran internet itu kan kita ibaratkan seperti jalan begitu, dia tetap akan mengalir sesuai alamat IP-nya masing-masing. Ya, untuk langkah yang selanjutnya yaitu muncul jendela Internet Properties, lalu kita klik Internet Protocol versi 4 ya, TCP atau IP 4.
dan klik bagian properties. Lalu isikan alamat IP subnet, MAC, dan DNS servernya. Kalian perhatikan ini adalah gambaran langkah-langkahnya yang tadi ya. Ini setting, kemudian pilih network and internet di sini, kita klik, lalu akan muncul ini ya, di sini adapter yang tadi disebutkan pada langkah-langkahnya. Kita next ya. Nah, ini adalah tampilan dari local area connection properties yang tadi ya. Nah, sebentar saya ya ini ya yang kita pilih tadi Internet Protocol version 4 TCP IP. Kemudian setelah kita klik ini akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah IP yang tadi dimaksudkan. 192.168.1.10 misalnya. Ini adalah IP nomor yang di belakangnya ya. Jadi misalnya ada 10 10 PC. Nah, ini bisa nomor yang ke-10. Jadi bisa dari mulai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, untuk cara yang kedua yaitu koneksi ke internet secara wireless. Satu, ada Bluetooth. Bluetooth adalah ya spesifikasi industri yang digunakan untuk jenis jaringan pribadi atau personal area network tanpa kabel. Berfungsi untuk proses pertukaran data dan informasi dengan cara menghubungkan antar perangkat yang satu dengan yang lain. Kemudian praktek koneksi dari laptop ke HP melalui Bluetooth adalah pastikan koneksi Bluetooth pada PC sudah aktif. Pastikan juga HP yang digunakan untuk fasilitas Bluetooth sudah aktif. Kemudian pada pengaturan pastikan benar-benar melihat perangkat laptop yang Bluetooth-nya juga aktif. Setelah dipilih ikon perangkat yang dituju, HP akan memberikan kode pasangkan atau pairing. Demikian pula pada laptop akan muncul kode, lalu klik yes. Saya yakin di antara kalian sudah banyak mungkin yang mempraktikkan ini dan sudah bisa gitu ya. Nah, ini harapannya adalah nantinya kamu bisa mempraktekkan sendiri apabila ingin mengkoneksikan internet menggunakan Bluetooth. Untuk yang kedua, yaitu Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity merupakan teknologi nirkabel lainnya yang dapat digunakan untuk proses komunikasi data dan dikenal dengan istilah Wireless Local Area Network atau WLAN, serta distandarisasi pada spesifikasi IEEE 80111. Ketika melakukan akses menggunakan Wi-Fi terdekat sering menggunakan istilah hotspot. Saya yakin ya di mana-mana saat ini sudah banyak bahkan tempat-tempat seperti kafe, mungkin tempat-tempat umum saat ini sudah disediakan hotspot-hotspot yang free. Ini adalah istilah ya, istilah lain dari Wi-Fi. Untuk praktek koneksi internet melalui Wi-Fi tetheringan ya, jadi HP ke laptop, langkahnya adalah siapkan terlebih dulu perangkat HP smartphone dan laptop. Pada HP di menu pengaturan atau setting, masuk ke Network and Internet. Pilih hotspot untuk mengaktifkannya. Pilih setup Wi-Fi hotspot dengan pengaturan network name ya. Jadi diberi nama dulu nih, dikasih nama dulu. Lalu pilih security, WPA-nya ya, WPA2 PSK dan isi passwordnya. Oke, untuk yang terakhir atau yang ketiga yaitu cellular broadband atau dikenal 3G atau 4G LTE ya saat ini, bahkan saat ini sudah ada lagi
5G gitu ya. Seluler broadband merupakan koneksi internet yang jangkauannya lebih luas dari WiFi. Pemilihan 3G atau 4G tergantung pada jangkauan sinyal dan tipe HP. Kalau ini memang sudah tidak lagi dengan WiFi, WiFi itu kan lokal ya. Kalau ini sudah jangkauannya sudah jangkauan sinyal. Nah, ini biasanya tergantung lokasinya. Misalnya kamu ada di pegunungan atau mungkin tempat-tempat lembah ya, ini biasanya tidak bisa terjangkau. Tetapi kalau untuk di Semarang ini hampir semua ya kayaknya sudah bisa menjangkau untuk 3G ataupun 4G. Praktek koneksi internet melalui seluler broadband, langkahnya adalah satu, pastikan HP sudah terpasang kartu operator dan menangkap sinyalnya. Kemudian yang kedua, pastikan HP sudah aktif paket datanya. Yang ketiga, geser layar HP untuk akses quick setting dan pilih mobile data. Atau dapat dilakukan dengan menu setting, mobile network, dan pilih data enable. Kemudian pilih mode jaringan. Ini tergantung jenis HP yang digunakan ya. Pilih salah satu, misalnya 4G atau VoLTE, untuk kecepatan akses data yang lebih cepat. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk didalami lebih ya, dipraktikkan. Untuk itu, Ibu ada penugasan, yaitu satu, tuliskan langkah-langkah mengkoneksikan HP yang kalian miliki dari yang semula tidak dapat digunakan untuk internet sampai bisa digunakan untuk mengakses internet. Nah, ini kamu tuliskan pada saya kertas ya. Ibu sengaja ditulis aja dengan tangan ya. Kemudian difoto ya, difoto kemudian dilampirkan pada penugasan di Google Classroom kita. Ya, sekali lagi tidak di mana-mana, tetapi dilampirkan pada penugasan di Google Classroom. Ya, kenapa? Agar semua penugasan kalian nanti arsipnya terkumpul di sana semua. Jadi nanti ada penugasan, di sana akan ada klik lampirkan gitu ya, atau diupload itu diunggah kalau untuk bahasa Indonesia silakan itu diunggah. Nah, kalau dalam bentuk foto karena ini kan kalian tulis tuh dengan tangan ya di kertas, di foto itu kan berarti filenya JPG. Nah, itu tinggal diupload saja di sana. Kemudian yang kedua, praktekkan langkah yang sudah kalian tuliskan tadi, ya. Pokoknya bahasa kalian sendiri, terserah. Bisa sebutkan pakai HP, Bu, boleh. Ya, dalam bentuk video dengan durasi 30 detik sampai 1 menit saja. Silakan. Mau divariasi dengan kreasi video bebas, ya. Mau boleh nggak, Bu, dikasih background lagu? Boleh. Yang penting ada petunjuknya. Petunjuk ini boleh dengan kalian ngomong ya. Jadi ada penjelasannya, klik ini misalnya, tekan ini gitu ya. Atau dengan teks ya yang jelas orang melihat itu mudeng ya. Oh, oh ini cara mengkoneksikan HP ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian saya nggak pengen ngomong, ah Bu, silakan bisa dengan teks ya. Sekali lagi ingat durasi hanya 30 detik sampai 1 menit. Pas lah ya kalau untuk status gitu atau di Instagram gitu ya. Caranya sama, lampirkan pada penugasan di Google Classroom. Sekali lagi, jalurnya hanya satu itu, satu pintu di Google Classroom, tidak di tempat yang lain. Demikian ya, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk semua. Silakan untuk yang belum jelas boleh tanya di grup ya. Tidak japri karena Bu Diana kalau harus membalas satu-satu pasti lama. Kalau di grup gitu kan misal ada yang tanya satu sementara yang lain juga belum tahu itu bisa otomatis mengakses semua dan tidak perlu bertanya berulang kali. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.